Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih sebelumnya untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan kemarin yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji. Dan mungkin mulai saat ini sekaligus sambil cerita sambil jualan gitu ya. Balik lagi jualan bawang goreng. Untuk kawan-kawan yang berminat bisa didapatkan di Shopee, Tokopedia, atau bisa langsung kontak gitu ya ke nomor yang ada di bawah deskripsi video ini. Baik, itu aja. Terima kasih banyak. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Rina di Kudus. Mbak Rina menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2002. Jadi di tahun itu 2002 tersebut pas bertepatan dengan hajatan di rumahnya Mbak Rina. Kakak pertamanya Mbak Rina itu anak ketiga, jadi anak pertamanya itu perempuan, menikah, dan namanya ya mungkin pertama kali keluarga itu mengadakan hajatan, dan waktu itu juga memang rezeki lagi ada, rezeki lagi lancar, akhirnya pesta pun diadakan semeriah mungkin, ya standar pesta-pesta di kampung seperti itulah. Lumayan cukup ramai, hiburan pun ada, begitu ya. Cuman di momen-momen tersebut diwarnai sebuah insiden. Dan insiden ini pelakunya adalah, penyebabnya itu adalah Mbak Rina sendiri. Yang mengalami pun tidak banyak ya. Sebenarnya cuman Mbak Rina sama beberapa orang nanti yang terlibat. Jadi di awal-awal, sebelum sebelum hajatan dimulai, jadi itu kan ada rapat keluarga, ada kumpul-kumpul gitu ya, ngebahas masalah ini dan sebagainya, pokoknya internal lah kayak gitu. Dan di momen tersebut Mbak Rina itu pas banget bertepatan dengan yang namanya PMS, berarti belum datang bulan tapi pre-nya, sebelumnya. Nah ini kan ada beberapa perempuan yang saat momen itu datang, kon badan itu katanya rasanya ndak enak. Ya narator sendiri ndak pernah ngalami, cuma memantau aja begitu ya. Itu katanya badan ndak enak, pada sakit semua, mood pun akhirnya berubah, mau makan males, bawaannya itu jengkel dan sebagainya gitu. Ditambah lagi di rumahnya Mbak Rina itu rame orang kumpul yang bikin sebel gitu. Intinya begini, Mbak Rina sendiri di kehidupan normal itu mungkin lebih ke arah lebih ke introvert kali ya, males bersosialisasi dengan banyak orang. Kalau untuk ngobrol-ngobrol 1-2 orang itu masih enak. Tapi kalau udah rame-rame, dia itu akan merasa tenggelam di sana dan ya agak sedikit susah untuk menyesuaikan diri. Yang ada itu nggak nyaman, malu, akhirnya kan jadi males gitu. Nah ini lagi posisi semacam itu, Mbak Rinanya juga dalam kondisi normal memang gak terlalu suka dengan kumpul-kumpul, datang rame pula, itu bikin pusing, bikin makin meningkat gitu kan. Akhirnya udah acara keluarga pun Mbak Rina itu lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar, meskipun kamarnya itu kata orang tuanya itu diminta, kamar kamu dibuka aja gitu, soalnya kan ndak enak ada tamu, nanti kalau misal kamu ngumpet atau gimana itu ndak enak ya. Mbak Rina mencoba memahami hal itu. Ya Bu, akhirnya sudah Mbak Rina pun bolak-balik karena di kamar ya, kamarnya dibuka nggak nyaman, dia pun memilih di dapur. Wislah mending aku di dapur aja, ini sama orang-orang yang sebenarnya bukan keluarga tapi lebih ke tetangga yang siap-siap bantu-bantu buat acara hajatan ini. Ya udah lebih seneng di situ karena orangnya tuh nggak terlalu banyak, paling ada 2-3 orang. Menghabiskan malam di sana dan sampai akhirnya acara kumpul-kumpul keluarga itu pun selesai. Mbak Rina pun masuk, ini udah pada pulang gitu ya orang-orang, bantu-bantu beres-beres dan sebagainya. Akhirnya Mbak Rina itu balik lagi, setelah selesai itu balik lagi ke arah belakang rumah di sana, di area dapur. Di luar dapur ini ada beberapa orang lagi menyelesaikan, jadi dibikin kayak semacam tenda juga, tapi tenda khusus untuk masak gitu ya. Jadi atasnya itu ya terbuat dari logam, dari seng yang nggak mudah terbakar. Di belakang itu masih rame dan laki-laki semua. Mbak Rina males gitu ya, masuklah gitulah.
Jam setengah 10 malam, Mbak Rina pun akhirnya masuk ke kamar sana dengan kondisi badan yang memang gak enak semacam itu ya. Akhirnya apa? Mbak Rina pun coba untuk istirahat. Nah, di istirahatnya itu, dia bermimpi ada pengantenan, ada acara penganten. Dan penganten itu di rumahnya Mbak Rina, yaitu kakaknya tadi jadi penganten. Tapi jadi posisi di mimpi tersebut, Mbak Rina itu posisinya di dalam rumah. Dia ngeliat, wih, kok pengantennya udah mulai gitu ya. Perasaan harusnya tuh besok atau 2 hari lagi untuk acara puncaknya, acara jejer-jejer kayak gini. Kok sekarang udah mulai ya? Dia pun agak kebingungan di mimpinya itu. Melangkahlah ke depan sana. Orang-orangnya pun ada yang Mbak Rina kenal, ada yang nggak kenal gitu ya. Jalan ke situ. Begitu ke arah depan, di arah pelaminannya itu ditaruh di luar di sana biar bisa dilihat sama orang ya. Nah, beda dengan aslinya. Kalau aslinya meja atau tempat duduk atau pelaminan gitu ya. Pelaminan itu di sebelah kanan rumah. Nah, di mimpinya Mbak Rina, pelaminan itu sebelah kiri. Di situ melihat kakaknya, tapi nggak jelas gitu ya. Ada 2 pengantin, ada sepasang pengantin di sana lagi berdiri dengan gagahnya, dengan ayunya di situ. Mbak Rina pun ngeliatin, terus meleng lagi ngeliat ke sekitar situ acara tadi. Begitu Mbak Rina melihat ulang ke arah si pengantin itu, tiba-tiba posisinya, namanya juga mimpi ya, posisinya udah tepat di depan pelaminan, tapi kan posisinya di bawah gitu, pelaminan kan agak sedikit tinggi. Mbak Rina ngelihat ke sana, itu yang jadi pengantin ternyata perempuannya bukan kakaknya Mbak Rina, melainkan ya sebut saja sosok kuntilanak semacam itulah. Rambutnya kayak gitu, serem, megar, hitam. Mukanya juga ya kayak di film-film, kata si Mbak Rina, mukanya putih, ada campuran hitam-hitamnya kayak gitu. Roknya, bajunya itu juga gede, warnanya tuh putih. Wis pokoknya gambarannya tuh ya kuntilanak gitu ya. Sementara yang berdiri di sana, suaminya itu, yang laki-laki itu bukan calon kakak iparnya, bukan calonnya si kakaknya Mbak Rina, itu orang lain lah. Ini berdiri di situ, Mbak Rina kan ketakutan. Nah, begitu ketakutan, ternyata warga yang ada di sana juga sama, teriak-teriak, "Weh, pengantinnya jadi kuntilanak, pengantinnya jadi kuntilanak," kayak gitu, teriak-teriak. Mbak Rina pun ikut teriak-teriak, "Kuntilanak, kuntilanak, kuntilanak," lari ke dalam mau nyari orang tuanya, bapak sama ibunya, mau tak kasih tahu nih, "Pak, Bu, pengantinnya jadi kuntilanak," mau ngomong kayak gitu. Keburu yaitu tadi ngigau gitu, ngigonya pun teriak-teriak, "Kuntilanak, kuntilanak, kuntilanak," begitu. Dibangunin sama ibunya, Rina bangun, bangun gitu. Mbak Rina pun bangun. Astagfirullahaladzim, Bu, Mbak Yuni jadi kuntilanak, Bu, Mbak Yuni jadi kuntilanak. Kalau ngomong jangan sembarangan, kata si ibunya. Jadi kuntilanak gimana? Bu, aku mimpi ya Bu ya, kayak gitu. Baru nyadar ternyata, aku mimpi ya Bu ya. Iya, kamu mimpi, kamu tadi tuh ngigau. Emang kamu mimpi apaan? Mimpi setan atau gimana? Iya Bu, aku mimpi setan Bu. Diceritakanlah mimpi tersebut ke ibunya. Begini. Ibunya pun ya mungkin karena orang dulu dan ada kepercayaan semacam apa ya, ada mitos yang dipercaya sama orang tua. Katanya kalau misal bermimpi ada hajatan, itu nanti akan terjadi sesuatu yang buruk. Konon seperti itu ya. Nggak semua budaya, nggak semua tempat mempercayai hal ini, tapi ya ini segelintir orang begitulah. Nah, di satu sisi ceritanya kok serem, kok ada kuntilanak-kuntilanaknya segala macam. Ya ibunya jadi overthinking kan, jangan-jangan ada sesuatu yang nggak beres atau gimana. Itu langsung malam itu juga disampaikan ke bapaknya. Bapaknya pun akhirnya ngobrol juga sama Mbak Rina. "Iya Rin, kamu tadi mimpi seperti itu." "Iya Pak, aku mimpi kayak gitu Pak, serem banget Pak," gitu. "Saya semoga ndak apa-apa, istilah bismillah lah ya, sama-sama doa semoga ndak terjadi apa-apa." Nah, ternyata di balik itu bapaknya malam itu kan terlihat tenang. Di balik tenang bapaknya itu ternyata berkonsultasi dengan seseorang. Dan keesokan harinya itu datang beberapa orang, ya Mbak Rina itu tahu mereka itu adalah, beliau-beliau ini adalah orang-orang yang dipercaya memiliki
kayak kesaktian, kemampuan, terbiasa dengan hal-hal yang klinik, yang mistis, yang gaib semacam itulah. Mbah lah begitu ya cara gampang ngomongnya. Itu datang ada beberapa, ada 3 orang. Tapi yang sisanya itu bukan. Nah, udah di situ, oh pasti ini mungkin berhubungan dengan yang itu tadi. Mbak Rina pun sempat dipanggil, Rin, kamu cerita. Kan Mbak Rina kan memang orangnya nggak mau gitu ya, orangnya introvert, males lah untuk ngobrol sama orang yang dikenal, apalagi ceritain sesuatu yang udah diceritakan tadi malam. Apa aku udah mau lapar, aku males, kata si Mbak Rinanya. Akhirnya sudah, Mbak Rinanya nggak mau, Mbak Rina pun lebih milih ke belakang. Waktu itu pagi itu udah mulai sibuk, udah mulai banyak orang. Singkat cerita, hari itu Mbak Rina dapet gitu kan, udah lah aku dapat hari ini, ya wis lah, ya itu hal yang normal untuk perempuan begitu kan, cuman mungkin sedikit merepotkan pikirnya Mbak Rina. Nah sudah, waktu pun berjalan, hajatan pun berjalan lancar, tapi memang kalau ngelihat dari gerak-gerik ibu, gerak-gerik bapak, dan cerita itu pun udah nyebar gitu ya, ini sepertinya ada sedikit kekhawatiran, yaitu was-was mau apa ya, mau ada sesuatu yang buruk yang terjadi atau apa. Mbak Rina sendiri justru yang mimpi itu nggak mikirin sampai ke sana, alias namanya juga mimpi gitu ya, dan aku nggak ngerti kenapa kuntilanak itu tiba-tiba datang, alias sudah aku nggak mikirin, dia nggak memikirkan, orang lain justru yang memikirkan kayak gitu. Banyak yang nanyain, Mbak Rina males jawabnya, seperti itulah jawabnya, cuman begitu ya. Udah malam harinya, tamu-tamu orang tua itu udah mulai pada berdatangan. Mbak Rina kan paling males ketemu sama orang banyak. Dia pun gak ada tempat lain. Ya sudah, aku memilih di belakang. Sama ibu-ibu aja, tetangga kanan kiri yang memang aku udah kenal. Setidaknya meskipun setiap harinya ndak pernah ngobrol, tapi ya aku tahu mukanya lah begitu ya. Dan dia juga udah ngelihat aku udah lama. Lebih memilih di belakang sana, di dapur, ngobrol-ngobrol sambil bantu irisin bawang nih, sama nih bawang goreng. Kawan-kawan yang belum pesen ya, yang udah pesen lagi, terima kasih. Cuman bantu-bantu iris bawang kayak gitu, matok sampai berair segala macam. Udah, setelah selesai itu kan ya lagi dapat kan gak enak, kadang lagi ngocor-ngocornya katanya, lagi banyak butuh ganti, risih, gatel dan sebagainya lah, perempuan lebih tahu ya. Akhirnya sudah malam itu Mbak Rina pun ganti nih ceritanya, dia itu mau ganti itu, masuklah ke kamar, ambil dan bergantilah di kamar mandi. Udahlah, ini gak usah ceritain ya bagian giniannya ya, masalah perempuan soalnya narator itu nggak terlalu ngerti. Setelah diganti itu tadi, Mbak Rina itu lupa. Jadi satu lupa, satu gegabah, buru-buru juga. Dia untuk yang bekasnya, yang kotornya itu, mungkin kawan-kawan udah menebak ya, dia itu nggak bawa kresek buat ininya, buat apanya. Jadi ada bekas sisa yang masih baru bungkusnya, cuman dimasukin ke sana, dan kemprohnya Mbak Rina pun mengakui itu tadi memang lagi rasanya tuh deres banget, cuman ternyata sedikit yang keluar kayak perasaan doang gitu. Dan itu akhirnya apa? Ya cuman dimasukin ke situ, nggak dicuci, nggak apa, dia tuh langsung keluar. Aku kalau buang tong sampah di sini nggak enak, banyak orang gitu kan. Nanti ada orang lihat. Mbak Rina pun coba curi-curi, gimana ya kalau misalkan aku buangnya itu di kebun aja di belakang sana. Nah, buang di kebun itu ada ragu juga, karena ada bapak-bapak, ada satu bapak-bapak di sana itu yang tugasnya memang menanak nasi, masak beras itu. Cuman itu tugasnya itu doang, butuh tenaga gede kan buat ngaduk, ngebalikin berasnya tadi, nasinya itu. Nah ini si bapak-bapak di situ, memang ada ibu-ibu juga di belakang sana. Aku buang ke sana aja, sudahlah buang aja lah gitu. Akhirnya Mbak Rina pun keluar dari dapur menuju ke area belakang rumah. Di sisi kiri, ini pintu keluar dari belakang, sisi kiri area masak itu tadi, yang masak-masak besar, masak-masak daging, masak-masak itu nanak nasi juga. Mbak Rina lurus ke sana, itu ada belumbangan. Belumbangan itu tanah yang digali, dipakai biasanya buat buang sampah di kampung-kampung gitu ya. Mbak Rina pun ke sana,
cepluk gitu ya, main lempar aja. Dia pun balik lagi, masuk ke dalam, membantu ini, melanjutkan apa yang belum selesai tadi di dapur. Udah cuci tangan tentu saja. Nah, udah cuci tangan kan, mulai mengerjakan itu lagi. Sekitar 1 jam kemudian, mungkin sekitar jam setengah 9 malam, ini di belakang itu tiba-tiba akan ada 3 orang, ibu-ibu 2 itu yang masak daging sama yang ngebantuin sama bapak-bapak 1. Ini tiba-tiba mereka bertiga itu masuk ke dalam semuanya. Masuknya itu dengan cara kayak orang panik gitu ya, dorong-dorongan. Kan ini ibu-ibu, kenapa gitu, ada apa? Itu di belakang katanya gitu. Di belakang kenapa? Di belakang ada kuntilanak, kata si bapak-bapaknya. Di belakang ada kuntilanak. Kan ada di belakang ada kuntilanak, itu lumayan kencang. Akhirnya yang lain denger, apa? Pada ketakutan, yang tadinya pada duduk itu pada berdiri semuanya. Di mana? Itu di Belumbangan, itu di lubang tanah di sana. Si Mbak Rina pun kepikiran, kuntilanak di situ. Aku kan tadi habis buang pembalut gitu ya. Aku habis buang itu ke sana. Jangan-jangan gitu kan. Jadi Mbak Rina pun pernah mendengar masalah mitos atau cerita-cerita berhubungan dengan ini. Jangan-jangan gitu kan. Jangan-jangan itu punya aku. Makin panik, makin resah, nyampe keringetan si Mbak Rina ketakutan. Jangan-jangan itu punya aku lagi. Aku memang tadi kemproh, nggak tak cuci. Aku tadi jorok atau gimana. Aku nggak tak cuci, main buang-buang aja. Ini mereka pada ngobrolin masalah itu tadi, beberapa pun akhirnya coba tengokin ke sana, masih ada kok atau enggak, ditengokin ke situ, nggak ada, ya udah nggak ada apa-apa gitu, nggak ada, karena yang 3-nya itu dituntut pekerjaan, ditambahin orang lagi 2 orang, akhirnya di belakang itu 5 orang jadi berani melanjutkan pekerjaan itu, dan memang nggak ada gangguan apapun. Cuman ya kayak gitu, selama kerja itu nengok-nengok terus. Mbak Rina yang di dalam itu jadi sering nengok ke belakang, ada nggak ya di sana, ada nggak ya, udah nggak ada. Malam itu selesai, tenang, nggak ada apapun, cuman kejadian itu tadi. Nah, hal ini itu dihubung-hubungin sama cerita mimpinya si Mbak Rina. Ada beberapa, Rin, yang ada di mimpi kamu itu, Rin, kali akhirnya datang juga. Ada yang ngomong seperti itu. Dan malam harinya saat tamu itu udah selesai, udah habis, bapak ibunya mau istirahat, datanglah mereka ke kamarnya Mbak Rina, ngajakin ngobrol. Rina, tadi dengar-dengar di belakang itu ada yang ngelihat kuntilanak ya gitu. Iya Bu, cuman ya nggak tahu itu beneran ngelihat atau enggak. Iya, soalnya kalau dipikir-pikir kok kayak mirip ya dengan cerita kamu. Kamu kan mimpi ngelihat kuntilanak, kata si ibu kan. Iya sih Bu, cuman ya kebetulan aja kali. Ya enggak, ibu cuman agak khawatir, takutnya itu nanti gimana gitu. Ya Bu, enggak lah Bu lah, enggak. Mbak Rina pun berusaha menenangkan gitu ya, biar enggak terlalu panik atau apa. Orang akunya aja santai gitu. Tadi memang sempat ketakutan, cuman ya udahlah, aku rame kok di rumah, nggak bakalan ada apa-apa. Udah selesai malam itu, istirahatlah Mbak Rina. Sampai pagi, tidur tenang, nggak ada mimpi sama sekali. Semuanya itu biasa-biasa aja. Nah, pagi itu adalah akad kakak sama akad nikah kakaknya Mbak Rina. Hari itu akad kan diadakan di mempelai kediaman putri gitu, kediaman mempelai putri. Ribet banget ngomongnya ya. Di situ ada Pak Penghulu, ada dan yang lain lah, tetek bengek gitu ya. Acara akad itu dimulai. Kakaknya Mbak Rina itu kan ya ada yang memang duduk di samping, tergantung budaya juga. Ada yang menunggu di kamar. Nah, kakaknya Mbak Rina itu yang menunggu di kamar sampai akad nikah itu selesai, baru dikeluarin nih gitu ya. Ini nunggu di kamar kan ada temannya beberapa, termasuk Mbak Rina juga nemenin. Mbak Rina itu diem lagi fokus ngedengerin di luar pembacaan akad nikah. Nah, begitu ngelirik ke arahnya kakaknya sesekali deh. Pertama nggak nyadar, beberapa kali ngelirik itu nggak nyadar sama sekali. Tapi pas tak begini sepintas ngeliat kakaknya, mukanya kakaknya itu berubah tiba-tiba, itu berubah jadi mukanya kuntilanak.
Katanya di sini tuh hitam di bagian matanya gitu ya. Mukanya tuh pupuran putih, bukan make upnya pengantin yang cantik. Kalau aslinya kakaknya itu cantik, lebih cantik dari Mbak Rina katanya. Ini berubah jadi seperti itu. Begitu ngeliat gue, astagfirullahaladzim, diliatin, buang muka kan, diliatin lagi balik normal. Kayak gitu, selama beberapa kali, sampai akhirnya Mbak Rina itu bener-bener begini. Saat udah beberapa kali, rasa takutnya itu udah mulai bisa dikendalikan gitu ya. Ini ngelihat muka kakaknya masih dalam wujud yang seperti itu kayak kuntilanak, itu dipastikan begini, ini beneran anu atau bukan sih? Atau cuman penglihatanku karena pengaruh cahaya atau gimana? Itu dideketin begini, si Mbak Yunya itu ngelirik ke arahnya si Mbak Rina, dan lirikannya itu bukan lirikan kakaknya, itu adalah lirikan yang menyeramkan. Mukanya itu muka kuntilanak, cuman ininya udah setelannya tuh setelan pengantin gitu kan. Lirik begini, Mbak Rina pun ya akhirnya mikir ini bukan kakakku deh. Dilihat lagi balik normal sampai akhirnya akad nikah selesai. Mbak Yunya itu tiba-tiba ketawa sendiri di situ. Bener-bener ketawa gegrek di sana, kayak orang itu bukan nonton lucu kayak gitu tuh bukan, tapi kayak orang yang tiba-tiba teringat akan hal yang lucu. Beda ya kata si Mbak Rina. Orang ketawa nonton hal yang lucu sama dia diem terus tiba-tiba keingat hal yang lucu, dia ketawa sendiri. Nah seperti itu kata Mbak Rina. Ini orang-orang yang berada di kamar itu pun jadi ini gimana loh kok Yuni kamu kenapa ketawa, kamu ketawa. Nanti si Mbak Yuninya tuh diem normal lagi, malah kayak orang bingung. Aku ketawa apa orang aku enggak. Yaudah keluar karena buru-buru ya seremonial ini. Akhirnya Mbak Yuni pun dibawa keluar ke sana. Sama saat lagi dijejerin di situ di depan penghulu di sana, Mbak Yuni pun kembali ketawa sendiri gitu. Tapi cuman sebentar, paling sekitar 2 detik, dan orang-orang itu mulai menyadari hal tersebut. Tapi acara seremoni ini harus segera selesai gitu kan. Akhirnya selesai. Begitu selesai, hal itu pun jadi omongan. Yuni kenapa ya? Saat ditanyakan ke Mbak Yuninya, dia itu nggak ingat apapun. Aku nggak apa-apa. Suaminya juga kan udah sah ya ini ya. Suaminya juga, iya kamu tadi ketawa dek, kenapa dek? Gak tahu mas, aku nggak tahu mas. Aku tuh nggak ingat apa-apa kata si Mbak Yuni. Akhirnya udah hari itu kesananya itu normal. Malam harinya itu dijejer. Waktu malam jejer itu justru puncak-puncaknya karena udah ada kejadian semacam itu. Ini kayak puncak ketakutan dari keluarganya si Mbak Rina tadi. Mulai berpikir ini jangan-jangan ada yang nakal nih sama Yuni, ada yang nggak terima. Ditanya secara personal, Mbak Yuni itu dibawa ke kamar dan ada Mbak Rina juga di sana. Ditanya sama ibu sama bapak Yun. Ibu mau nanya sama kamu, tapi kamu jujur ya katanya. Iya bu, aku jujur bu. Kamu itu sebelum sama si Anto ini, kamu pernah punya pacar ndak katanya begitu. Kalau pacar ya aku punya lah bu lah, cuman udah lama. Aku sendiri sama Mas Anto kan udah deket sekitar 4 tahun bu katanya. Iya, dalam waktu deket sebelum kamu, saat kamu masih sama Anto gitu ya misalkan. Kamu punya pacar lain atau enggak katanya gitu kan. Enggak bu, aku enggak punya bu, aku beneran katanya. Aku cuman, kenapa sih bu nanya begitu? Enggak, soalnya begini Yun, ada yang aneh, takutnya kenapa takutnya ada yang enggak suka sama kamu, atau mungkin ada yang enggak suka sama ibu atau apa. Kan diceritakan ini mimpi begini, semalam di belakang begitu, dan hari ini kamu kayak gitu, termasuk Rina juga sempat ngeliatin kamu itu seolah-olah semacam itu. Bu, jangan gitu dong katanya. Iya sih, makanya ibu juga nggak mau nakut-nakutin kamu. Udah, ibu cuma mau nanya itu, berarti nggak ada ya? Nggak ada bu. Oh ya wis lah, udah kan. Akhirnya apa? Singkat cerita, malam hari pun tiba dan mereka dijejer. Mbak Rina was-was, tapi di satu sisi begitu musik udah mulai, tamu-tamu pada berdatangan, tamu-tamu dari mempelai, plus campur ada tamu dari orang tua juga beberapa. Ini udah agak sedikit mereda kekhawatirannya, udah mulai agak tenang sampai sekitar jam 8:30 malam. Ini lagi puncak-puncaknya, lagi rame-ramenya lagi dari jam 8 sampai 8:30 gitu, lagi rame-ramenya banget.
Mbak Rina kan udah agak sedikit terlupa gitu, dan dia iseng-iseng, aku mau ke depan sana, barangkali ada salah satu temanku atau apa gitu yang kelihatan. Begitu ke sana ke depan, ngelihat ke arah itu, ke arah mempelai, ke arah pelaminan, kaget bukan main. Yang berdiri di sana, pengantin perempuannya, itu bukan Mbak Yuni. Secara badan, secara fisik, bajunya itu masih baju pengantin, tapi mukanya itu adalah muka yang dilihat oleh Mbak Rina saat berada di kamar, yaitu muka kuntilanak. Astagfirullahaladzim, kok Mbak Yuni mukanya begitu ya, mukanya itu jadi pupuran ya, jadi putih banget, sama kayak gitu di bagian matanya itu ada item-itemnya, dan mukanya itu nggak jelas gitu lah. Pokoknya serem banget dilihat dari si tempatnya Mbak Rina berdiri itu, serem banget. Langsung lari nyariin ibu kemana ya. Ibu ternyata masih habis turun dari situ, habis turun dari pelaminan, habis foto-foto dan sebagainya, itu di bawah sana. Bu, gitu kan, dipanggil, ibunya pun datang. Bu, sini Bu. Mbak Yuni itu mukanya gimana sih Bu? Ibunya itu ngelihatnya biasa aja. Mbak Yuni biasa aja mukanya. Bu, aku tuh enggak Bu, aku ngelihatnya itu Mbak Yuni itu mukanya kayak kuntilanak Bu. Bener aja, baru ngomong kayak gitu, si Mbak Yuni di atas panggung sana itu malah kayak orang kerasukan, ngakak-ngakak sendiri, ketawa sendiri di atas sana. Ya panik semuanya, penontonnya panik, suaminya apalagi panik, akhirnya ditolongin, dibawa masuk ke situ. Nah, bapaknya bapaknya Mbak Rina ternyata sudah mempersiapkan. Memang orang yang kemarin itu disuruh standby di sana. Hal itu terjadi, ternyata sesuatu yang nggak baik gitu ya. Ditolongin lah gampangnya, di kamar itu ditandangin, ada suaminya, ada bapak ibunya Mbak Rina, ada dari mertua juga ada di situ, ditolongin, didoain segala macam. Alhamdulillah setelah kurang lebih sekitar setengah jam, dan di depan itu masih rame karena orang penasaran apa yang terjadi. Akhirnya si Mbak Yuni pun selesai sembuh gitu ya waktu itu, dan Mbak Yuni pun bangun lagi. Ya tentu saja banyak orang mau ketemu gitu kan, banyak yang penasaran. Mbak Yuni pun melangkah ke depan sana. Nggak tahu, tumben-tumbennya ini agak sedikit aneh kata Mbak Rina, melangkah ke depan mau keluar rumah. Begitu sampai di depan sana, di teras lebih tepatnya, kan masih banyak orang-orang di situ ya. Ini Mbak Yuninya bukannya duduk atau apa, tapi dia berdiri aja begini tuh ngeliatin orang-orang yang ada di situ. Mbak Rina langsung dek, aduh, ini sih belum normal, ini sih belum beres kalau kayak gini. Dan tiba-tiba Mbak Yuni itu nari sendiri. Musiknya itu musiknya diganti, itu musik gamelan gitu. Tadinya itu musik-musik pop atau apa, ini diganti pakai musik gamelan. Dia tuh nari-nari sendiri kayak seorang penari di sana. Ya orang yang tadinya merapat langsung pada mundur begini kan. Dibiarkan dulu selama beberapa menit, udah biarin aja, dan akhirnya tapi si mbah dari bapaknya itu dari samping itu kayak doain terus kayak gitu ya. Dan akhirnya sekitar mungkin 5 menit, nggak lama, 5 menit lama sih ya sebenarnya kejadian seperti itu. Akhirnya Mbak Rina pun tiba-tiba tepluk, pingsan dia ya, pingsan, diangkat lagi, orang-orang pun ya mohon maaf, bubar dulu kayak gitu ya. Akhirnya pesta malam itu pun boleh dibilang sukses ya sukses, dibilang berantakan ya agak-agak berantakan karena memang nggak sampai puncaknya. Ada sesuatu yang terjadi sama Mbak Yuni. Udah selesai kan? Udah, malam itu Mbak Yuni udah normal, udah kembali normal dan dipantau terus sama keluarga. Orang-orang di depan itu masih pada melekan. Ini udah malam ya, udah sekitar jam 11 atau setengah 12 malam. Mbak Yuni pun ya sama suami sana istirahat. Sampai pagi, alhamdulillah gak terjadi apa-apa. Semuanya itu baik-baik aja. Dan keesokan paginya, ini ada kru panggung yang lagi ngebersihin di area panggung sana. Dan si kru itu menemukan sesuatu. Ada bungkusan pakai kresek di sana, diteplok, digeser-geser. Ini apa sih? Kreseknya itu ngebuka. Dan begitu ngebuka, tercium bau bangkai yang sangat menyengat gitu kan. Akhirnya,
Ini apa sih kayak gini? Ditarik begitu kan, begitu dibuka itu adalah ayam yang sudah dipotong, dibiarkan mati gitu ya. Dan di sana itu ditutup, dibungkus beberapa kresek, ada 2 atau 3 lapis gitu ya. Di dalamnya itu ada kembang-kembang yang udah mulai layu, yang melati, mawar dan sebagainya kayak gitu. Kayak semacam lebih, ya ini sesuatu yang nggak beres lah. Barang seperti ini tuh nggak normal berada di bawah panggung sana. Ini tuh buat apaan? Ada apa? Geger kan di situ kan. Ini ada ketemu ini, ada ketemu ini. Bingung. Aduh, ini mau diapain ya? Ini mau diapain ya? Saya udah dikubur aja, kubur aja. Akhirnya ayam itu pun dikubur. Nah, hari itu udah selesai kan pestanya, panggung itu, pelaminan itu udah dibongkar. Cuman tenda itu masih, karena nanti malam itu masih ada acara selamatan nanti sorenya. Tenda masih, cuman pelaminan itu udah dibongkar, udah bersih di situ. Dari situ pun keluarga ngobrol, siapa ya pelakunya, siapa ya pelakunya, ya pelakunya siapa, itu ndak pernah ketemu. Tapi alhamdulillahnya Mbak Yuni itu sudah kembali normal lagi. Bahkan di antara semuanya yang paling bingung itu Mbak Yuni, karena dia tuh ya satu-satunya orang yang nggak melihat kejadiannya di situ ya. Aku tuh sebenarnya ngapain sih gitu, Mbak? Kamu itu begini Mbak gitu. Ah masa sih? Nggak mungkin katanya. Lu nggak mungkin gimana? Ini orang-orang semua juga pada ngelihat memang kayak gitu Mbak. Kamu tuh kerasukan Mbak, kata si Mbak Rina. Kerasukan? Ya kuntilanak katanya. Kuntilanak emang gimana? Ya begitulah. Emang kamu nggak inget sama sekali Mbak? Enggak. Aku itu bawaannya itu kayak, ya tahu kayak orang tidur gitu. Aku mikirnya ya udah waktu itu aku pingsan atau gimana lah kayak gitu. Dan ya alhamdulillahnya ke depannya sana setelah melalui proses ruatan, pengobatan dan sebagainya gitu ya. Alhamdulillahnya Mbak Yuni pun nggak apa-apa. Maksudnya nggak terkena sesuatu yang serius atau apapun itu namanya. Itu aja satu cerita dari Mbak Rina di Kudus sana. Terima kasih banyak mengenai pernikahan kakaknya di tahun 2002 diwarnai dengan hal-hal semacam itu. Nah, untuk masalah pembalut yang di belakang atau apa itu, Mbak Rina tuh kayak agak tenang. Oh, berarti itu bukan karena aku buang pembalut di sana yang ada kuntilanak di belakang itu, bukan gitu ya. Masalahnya memang kemungkinan ada yang sengaja bikin-bikin supaya Mbak Yuni itu jadi seperti ini. Mungkin seperti itu sih, akhirnya kan tenang. Jadi ya itu aja. Terima kasih banyak kawan-kawan semuanya atas support dan dukungannya. Udah nontonin sampai menit ini. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak semuanya. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah membeli bawang gorengnya Wijinya juga terima kasih banyak, sedikit banyak itu sangat membantu kami. Itu aja. Semoga semua kebaikan-kebaikan dari kawan-kawan itu nanti dikembalikan lagi kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.